Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, udah lama banget aku nggak pernah upload video khususnya tentang Herbalife. Dan aku posting video ini karena kemarin aku baru saja posting foto di Instagram. Foto yang ini, yang sama sepupu aku, adik sepupu aku, pakai baju kembaran. Dan kebetulan kita sama-sama lagi hamil. Adik aku sekarang usia kandungannya 2 bulan, aku 4 bulan. Kemarin banyak banget ketika aku posting itu yang DM ada komen, ada tentang kehamilan aku yang ada sangkut pautnya tentang Herbalife gitu. Jadi kemarin ada beberapa pertanyaan dan sekarang di video ini aku mau jawab buat kalian. Mungkin dari kalian ada yang sama kayak aku, yang lagi hamil dan pengen tahu apakah aku lanjut, terus cara ngejalaninnya kayak gimana gitu ya. Jangan lupa ikuti terus video ini, jangan di skip, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, kalian subscribe dulu, dan kalian yang sudah subscribe jangan lupa like videonya kalau kalian suka. Oke? Oke, jadi kemarin ada yang tanya, Kak, apakah masih lanjut program Herbalife-nya gitu. Jadi di sini aku mau cerita secara terperinci ya, apakah aku masih melanjutkan program diet atau tidak gitu. Oke, di sini pasti kalian yang hamil, yang pernah hamil, yang lagi hamil punya kayak bidan khusus gitu teman-teman ya, buat konsultasi, buat sharing, periksa setiap bulan atau ketika kalian mengalami keluhan dan lain-lain. Di sini aku mau cerita. Jadi aku sempat cerita ke bidan aku bahwa aku sebelum hamil ini ngejalanin program diet gitu. Khususnya bersama Herbalife. Terus aku tanya sama bidan aku apakah aku harus melanjutkan program aku. Bidan aku bilang tidak usah melanjutkan program diet, cukup kayak stuck di situ aja. Minimal kalau misalkan mau naik ya minimal dikit-dikit gitu. Jangan diet tapi jangan sampai berlebihan karbonnya, jangan sampai menambah berat badan yang berlebihan seperti itu. Jadi di sini aku tegaskan bahwa aku sudah tidak lagi ngejalanin program ketat kayak kemarin. Cuma sekarang tetap ngejaga, cuma dibilang diet berusaha menurunkan, tidak teman-teman, karena larangan bidan aku tidak usah melanjutkan diet tapi cukup menjaga porsi makan gitu. Mungkin masing-masing bidan berbeda teman-teman ya, masing-masing orang bidan mungkin sama kayak coach menilai dari kondisi tubuh masing-masing ibu hamil gitu. Jadi mungkin ada yang memang harus menurunkan, mungkin ada yang memang tidak harus menurunkan berat badan seperti itu. Untuk aku, saya dilarang untuk melanjutkan program diet ketika saya hamil sekarang. Tapi kalaupun besok setelah hamil ya pasti aku ingin melanjutkan lagi teman-teman gitu. Oke, jadi kalian sudah tahu kan ya. Terus ada yang tanya ketika hamil apakah aku masih mengonsumsi Herbalife gitu ya. Jawaban saya masih, tapi tidak semua produknya aku konsumsi. Jadi ada beberapa yang aku konsumsi, ada beberapa yang tidak. Salah satunya aku konsumsi adalah shake. Jadi shake itu kan nutrisi teman-teman ya, pengganti makan ketika diet ya kan. Aku juga sudah konsultasikan ke bidan aku, apakah aku boleh konsumsi shake, dan ternyata boleh. Jadi shake-nya aku masih konsumsi, cuma nggak rutin seperti program diet. Cuma ketika kan di sini aturannya aku nggak boleh menurunkan berat badan. Jadi kalau bisa stuck di situ atau minimal kalaupun nambah dikit aja berat badannya gitu teman-teman. Jadi jangan sampai berlebihan banget gitu kan. Aku dilarang mengonsumsi karbo berlebihan. Pokoknya sebenarnya sama seperti diet, cuma jangan sampai kayak kalau dulu kan kalau bisa makan sehari sekali kayak gitu kan. Kalau sekarang tidak. Jadi nasi itu makan nasi atau konsumsi karbo boleh misalkan sehari itu 2-3 kali gitu. Yang penting dengan porsi yang tidak berlebihan gitu. Jadi aku masih disuruh tidak mengonsumsi karbo berlebihan. Jadi di situ diperbolehkan aku mengonsumsi shake teman-teman gitu. Untuk yang lainnya apakah aku mengonsumsi? Tidak, karena memang kayak contohnya alo di situ aku tidak konsumsi karena menurut aku sementara ini tidak saya butuhkan. Terus termonya juga saya tidak kan termo itu kan membakar lemak teman-teman ya. Aku juga ngerasa masih belum membutuhkan gitu. Jadi aku cuma konsumsi
shake, dan kalau kalian punya mix fiber boleh shake-nya dicampur mix fiber gitu. Jadi itu saja teman-teman, kalian mungkin yang kemarin tanya ya kan, apakah lanjut konsumsi Herbalife-nya, tapi untuk program dietnya untuk sementara ini saya tidak menjalanin program diet gitu, cuma menjaga porsi makan, mengonsumsi karbo yang tidak berlebihan kayak gitu. Terus disarankan sama sebenarnya, kalau dipikir-pikir sama sih kayak orang diet, cuma di sini tetap jangan sampai babynya kekurangan nutrisi. Kalau dulu kan kayak ketat banget kan teman-teman, kalau bisa nahan, terus minum air, terus buah sayur. Sekarang sama, cuma sekarang nggak apa-apa konsumsi yang kayak nasi atau karbo itu sehari 2-3 kali, tapi aku ngejaga kalau bisa 2 kali aja gitu, karena aku juga ngerasa, mungkin kalian sudah ngelihat foto aku gemukan gitu, cuma bidan aku tidak perlu menjalanin diet lagi untuk sementara ini, jadi cukup untuk menjaga dan mengatur pola makan seperti itu. Oke, jadi itu menurut bidan aku teman-teman. Kalian mungkin tahu setiap bidan pasti punya cara membimbing, sama seperti Coach Herbalife ya, punya cara sendiri untuk mendampingi pasiennya, dan tentunya melihat kondisi pasiennya masing-masing. Mungkin menurut kalian orang gemuk itu perlu melanjutkan, kayak harus menurunkan berat badan dan lain-lain, tapi di sini karena aku ikut bidan aku yang menyarankan seperti itu, jadi aku ikut aja gitu, karena yang mengerti kondisi aku sekarang, mungkin keadaan baby aku, terus tubuh aku itu bidan aku ya. Jadi please nanti kalian ketika tahu aku jelasin ini, jelasnya kan mungkin ada pro kontra dan lain-lain, tapi nggak apa-apa, karena memang masing-masing orang itu pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Jadi aku sekarang untuk sementara ini aku mengalah dulu, aku ikut saran bidan aku, jadi tidak perlu untuk melanjutkan program diet, cukup mengontrol pola makan gitu aja. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan di video kali ini, karena jadi mungkin lain waktu aku bisa melanjutkan obrolan ini tentang pengalaman diet aku, bagaimana pengalaman aku, bagaimana orang gemuk itu menjalani hamil ini, apakah sama dengan kalian semua di rumah kayak gitu. Aku pengen nge-share ke kalian, cuma maaf banget ya, jujur saja kadang agak ada perasaan males gitu teman-teman dia bikin video, karena memang bukan nggak ada waktu sih, tapi karena mungkin perasaan yang nggak nafsu aja gitu untuk bikin video. Tapi aku akan berusaha nge-share pengalaman aku tentang kehamilan aku selama masa kehamilan ini. Oke teman-teman ya, karena sudah tarhim ya, habis ini sudah azan, dan aku akhiri video ini. Jangan lupa bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa kalian subscribe channel aku dan like juga videonya kalau kalian suka. Semoga mungkin informasi dan pengalaman aku ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.